The Call. The Call mengisahkan tentang Seo Yeon, Park Shin Hye, seorang wanita yang hidup di masa sekarang. Suatu hari Seo Yeon mengunjungi rumah masa kecilnya. Di sana ia menemukan hal-hal ganjil seperti telepon yang selalu berdering dan dinding pojok lantai 2 yang mencurigakan. Karena penasaran, Seo Yeon lantas menghancurkan dinding pojok lantai 2 tersebut, sehingga ia menemukan sebuah bunker tersembunyi. Seo Yeon menemukan benda-benda seperti boneka, bangku, dan buku harian milik seorang remaja. Telepon tua di ruang tamu rumahnya juga selalu berdering. Ketika ia mengangkatnya, terdengar suara gadis yang tengah meminta tolong. Seo Yeon kemudian berkenalan dengan gadis yang ada di balik telepon itu yang diketahui bernama Oh Yang Suk, Jeon Jong Seo. Usia yang sama membawa mereka pada pertemanan lintas waktu yang akrab. Mereka bercerita tentang keresahan hidup mereka. Yang Suk bercerita bahwa dia adalah orang yang hidup di tahun 1990. Memiliki ibu tiri yang jahat dan mengidolakan Seo Taiji. Saat itu Seo Yeon sempat bingung, mengapa ia dapat terhubung dengan masa lalu. Namun, hal itu ia lupakan karena ia sangat senang bersahabat dengan Yang Suk. Sayangnya, pertemanan tersebut berubah menjadi kacau balau ketika masa depan terungkap dan masa lalu berhasil diubah. Mereka berselisih dan keberadaan Yang Suk semakin membahayakan Seo Yeon. Kehidupannya yang terhubung dengan kehidupan masa lalu bisa saja membuatnya dan ibunya mati di tangan Yang Suk. Hal ini dikarenakan Yong Suk yang mengetahui kondisi tak baik di masa depannya, yang membuatnya ingin balas dendam dan berencana mengubah masa lalu. Panggilan telepon yang sempat mendekatkan mereka kini berubah menjadi ancaman. Seo Yeon pun harus berpikir cepat bagaimana cara menyelamatkan diri dan keluarganya. Saat mencari tempat tinggal di Seoul, Jongwoo menemukan Eden Gosiwon, sebuah asrama murah di mana para penghuninya harus berbagi dapur dan kamar mandi. Meski tak suka dengan kondisinya, Jongwoo harus bertahan tinggal di situ untuk sementara waktu karena terhimpit biaya. Ia akan menabung gajinya supaya dalam waktu 6 bulan bisa pindah ke apartemen yang lebih bagus. Selain kualitas bangunannya, ada satu hal lagi yang membuat Jongwoo takut. Pemilik serta para penghuni asrama lainnya tampak aneh dan mencurigakan. Salah satunya Seo Moon-jo, Lee Dong-wook, tetangga sebelahnya yang berprofesi sebagai dokter gigi. Sekilas, Moon-jo tampak seperti dokter tampan yang karismatik, ramah, dan penuh belas kasih. Namun, tak pernah ada yang tahu rahasia di balik sosoknya yang terlihat sempurna. Ada pula Yogi Hyuk, Lee Hyun Wook, pria yang tak kalah tampan dari Moon-jo, tapi sangat misterius dan berhati dingin. Di asrama tersebut juga tinggal Byeon Deuk Jong dan Byeon Deuk Soo. Keduanya diperankan Park Jong Hwan, saudara kembar dengan kepribadian berbeda. Deuk Jong mengalami keterbelakangan mental, sementara Deuk Soo sangat cerdas. Ada pula Eom Bok Sun, Lee Jung Eung, pemilik asrama Eden Gosiwon. Penampilannya seperti pemilik asrama yang ramah pada umumnya, tapi ia menyembunyikan rahasia kelam. Dugaan Jongwoo pun benar. Tak berselang lama setelah ia pindah ke asrama tersebut, berbagai peristiwa misterius mulai terjadi.